Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran materi bahasa Indonesia, yaitu Mendalami Puisi bagian kedua. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2015. Kemudian peta konsep dalam video bagian kedua ini akan difokuskan pada bagian 3.17, yaitu menganalisis unsur pembangun puisi, dan 4.17, yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Baik, kita langsung saja mulai pada sub bab yang ketiga atau C, yaitu menganalisis unsur pembangun puisi. Ada 4 topik yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah menganalisis diksi dalam puisi. Perlu teman-teman ketahui bahwa diksi yang digunakan tiap penulis itu pada dasarnya berbeda. Nah, yang membedakan tentu wawasan. Kenapa? Karena wawasan ini mempunyai daya pengaruh yang luar biasa dalam gaya bahasa kosakata dan diksi. Nah, salah satu contohnya seperti penyair Chairil Anwar. Ya, beliau dijuluki sebagai si binatang jalang. Nah, ini tentu tidak terlepas dari peran diksi yang sering ia gunakan. Nah, diksi-diksi yang ia gunakan tentu juga berhubungan dengan kepribadian ia. Nah, dalam menganalisis diksi dalam puisi ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah konotasi, kedua lambang atau simbol, dan yang terakhir bunyi atau rima. Untuk aspek konotasi, yaitu aspek yang dapat menimbulkan efek tertentu bagi pembacanya. Nah, penimbulan efek ini tidak terlepas dari peran majas. Nah, tentu teman-teman sudah mengetahui ya berbagai macam majas. Teman-teman harus baca dan pahami berbagai macam majas agar mendapatkan makna-makna kias, ya, karena itu ada hubungannya dengan aspek konotasi. Di sini ada satu kutipan dari puisi Chairil Anwar berjudul Aku. Ya, aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, bla bla bla. Nah, aku ini binatang jalang, ya, ini dikategorikan atau dapat dimaknai diksinya sebagai pemberontak. Ya, itu konotasi yang melekat pada puisi berjudul Aku karya Chairil Anwar. Aspek kedua adalah lambang atau simbol. Ya, lambang atau simbol ini berhubungan dengan penggantian makna yang sebenarnya tentu dengan simbol yang sesuai. Artinya apa? Artinya lambang atau simbol ini digunakan untuk mengganti makna yang sebenarnya. Contoh seperti marah ini dapat disimbolkan api, begitu. Nah, ada satu kutipan dari puisi W.S. Rendra dengan judul Surat kepada Bunda tentang calon menantunya. Burung dara jantan yang nakal, yang sejak dulu kau piara, kini terbang dan telah menemui jodohnya. Ia telah meninggalkan kandang yang kau buatkan, dan tiada akan pulang buat selama-lamanya. Ya, jadi kandang ini dapat disimbolkan atau dilambangkan sebagai rumah. Kemudian burung dara jantan dapat dikategorikan sebagai anak laki-laki tentunya ya, yang nakal gitu. Baik, itu adalah aspek lambang atau simbol. Berikutnya tentu bunyi atau rima. Nah, dalam menganalisis diksi, aspek ini cukup penting karena dapat menimbulkan efek harmonis pada diksi-diksi yang digunakan atau yang dipilih oleh penyair. Bunyi atau rima di sini mempunyai 2 jenis. Yang pertama rima horizontal dan yang kedua adalah rima vertikal. Ya, rima vertikal ada rima sejajar AAAA, rima kembar AABB, rima berpeluk ABBA, rima silang ABAB. Ada pula rima horizontal, yaitu aliterasi dan asonansi. Jika aliterasi yaitu persamaan bunyi konsonan di setiap kata dalam satu baris. Kalau asonansi berarti persamaan bunyi vokal di akhir kata dalam satu baris. Nah, ada satu contoh dari puisi doa karya Chairil Anwar. Di sini ada rima yang menimbulkan efek harmonis pada akhir kata. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Nah ya, jadi rima di akhir kata ini memberikan efek tertentu, yaitu harmonis. Nah, ini adalah 3 aspek dalam menganalisis diksi dalam puisi. Ada tugas yang menyertai, yaitu puisi dari karya Zamawi Imron berjudul Ibu. Ya, teman-teman silahkan untuk menganalisis penggunaan diksinya untuk mendapatkan analisis diksi tentunya ya dari tiap-tiap pengarang. Nah, di sini ada makna konotatif.
yaitu ada larik puisi Gua Pertapaan. Ya, di sini di bait kedua. Ibu adalah gua pertapaanku. Nah, arti dari makna konotatif gua pertapaan, makna yang sebenarnya tentu rahim seorang ibu. Ya, atau rahim dari seorang ibu. Nah, itu analisisnya. Nah, teman-teman dapat mencari makna simbol dan rima yang lain, kemudian tunjukkan larik puisinya, dan menurut Anda apa itu maksudnya? Baik, kita beralih ke topik yang kedua, yaitu menjelaskan imaji dalam puisi. Setelah mengetahui diksi, tentu diksi yang dirangkai itu harmonis. Nah, keharmonisan itu tentu dapat menyentuh sensoris pembaca. Ya, efek dari sensoris adalah imaji manusia. Jadi, imaji bisa disebut juga sebagai indera yang kita miliki atau yang dimiliki oleh manusia. Nah, secara garis besar, ada 3 imaji dalam puisi. Yang pertama adalah imaji visual, auditif, dan taktil. Imaji visual itu adalah diksi atau pilihan kata yang menggambarkan objek. Nah, objek itu seolah-olah dapat dilihat oleh indera penglihatan manusia atau secara visual dapat dilihat. Contoh di sini karya Toto S. Bahtiar dengan judul Gadis Peminta-Minta. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Nah, kita bisa membayangkan ada seorang anak kecil yang membawa kaleng. Nah, ini imaji yang nampak. Itu adalah imaji visual. Ada pula imaji auditif, yaitu pilihan kata atau diksi yang menggambarkan objek seolah-olah dapat didengar. Jadi objek itu seolah-olah dapat diterima di pendengaran manusia. Nah, contoh ada puisi dari Gunawan Muhammad dengan judul Asmaradana. Ia dengar kepak sayap. Nah, sudah ada clue ya. Dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun. Karena angin pada kemuning. Ia dengar resah kuda serta langkah pedati. Ada dengar lagi ya. Ketika langit bersih menampakkan Bima Sakti. Nah, imaji auditif itu adalah objek seolah-olah dapat didengar. Jadi kepak kelelawar, kemudian resah kuda ya, seperti langkah pedati. Nah, itu seperti terdengar di telinga kita begitu. Yang terakhir ada imaji taktil, yaitu diksi yang mampu menceritakan objek terpengaruh perasaannya. Ya, jadi kita membaca ya melalui pilihan kata itu ya, perasaan kita seperti terpengaruh. Nah, itu adalah imaji taktil. Contoh pada puisi Yang Terampa dan Yang Putus, karya Khairil Anwar. Kelam dan angin lalu mempesiang diriku, menggigit juga ruang di mana dia yang kuingin. Malam tambah merasuk, rimba jadi semati tugu. Dikaret daerahku yang akan datang, sampai juga deru dingin. Aku berbenah dalam kamar, dalam diriku jika kau datang. Dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang. Tubuhku diam dan sendiri. Cerita dan peristiwa berlalu beku. Ya, jadi perasaan yang kita rasakan tentu seperti hampa, seperti kosong ya, karena membayangkan sesuatu hal ya, dalam hal ini seseorang tentu ya. Jadi di larik terakhir seperti ada perasaan yang ikut kita rasakan juga. Tubuhku diam dan sendiri. Ini rasanya seperti kita terpengaruh oleh perasaan dari seorang penulis Khairil Anwar. Nah, itu adalah imaji-imaji dalam puisi. Kemudian ada pula tugas yang menyertai. Teman-teman dapat membaca kembali puisi Jamawi Imron. Kemudian ada Telah Kau Robek Kain Biru Pada Bendera Itu ya. Teman-teman bisa pahami juga, lalu kira-kira apa saja imaji yang tampil begitu atau imaji yang tampak. Di sini saya sudah contohkan imaji visual pada larik puisi Aku Mengangguk Meskipun Kurang Mengerti. Ya, kita melihat objek mengangguk, berarti ada orang yang mengangguk. Ada lagi lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku. Ya, jadi objek-objek itu seperti bayangan kita bisa kita lihat begitu. Nah, untuk yang menganalisis jenis imaji yang lain, silahkan untuk dianalisis ya, dibaca dan dipahami dengan baik. Berikutnya, aspek ketiga atau topik yang ketiga yaitu mengidentifikasi kata konkret dalam puisi.
Ya, teman-teman, puisi yang harmonis ini secara keseluruhan memang tidak sepenuhnya menggunakan diksi konotasi. Jadi tidak semuanya menggunakan bahasa kiasan. Ya, harmonis itu tentu seimbang, ya, selaras dan relatif pas. Apa yang pas? Yaitu tentu kehadiran kata konkret. Kata konkret yang hadir dapat mempertegas maksud melalui imaji, lambang, dan kiasan. Misalnya salju nih ya, ini dapat dikonkretkan sebagai kesucian, kehampaan, rasa dingin. Nah, jadi memang cukup kompleks ya pada penggunaan bahasa. Ada yang menggunakan kias, ada pula yang menggunakan kata konkret. Nah, contoh di sini seperti balada terbunuhnya Atmokarpo, ya, karya W.S. Rendra. Kalau kita pahami dengan baik, maka ada beberapa kata konkret yang dapat kita pertegas. Dengan kuku-kuku besi, kuda menebah perut bumi. Bulan berkhianat, gosokkan tubuhnya pada pucuk-pucuk para. Mengepit kuat-kuat lutut penunggang perampok yang diburu. Surai bau keringat basah, jenawi pun telanjang. Nah, kata-kata konkret pada puisi tersebut seperti kuku besi ini dapat diartikan sebagai kaki kuda, ya, atau kulit bumi ini juga dapat diartikan sebagai jalan yang tidak aspal atau tidak rata, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kata-kata konkret yang dapat kita maknai lebih jauh begitu. Nah, ada tugas yang menyertai yaitu membaca puisi Jamawi Imron dan Telah Kau Robek Kain Biru Pada Bendera itu. Teman-teman dapat mengidentifikasi kata konkretnya yang mana, kemudian artinya apa. Nah, di sini saya sudah mencontohkan seperti gua pertapaanku, ya, artinya adalah rahim. Yang lain ya silahkan dibaca dan dipahami, temukan sendiri. Aspek keempat atau topik yang keempat yaitu menjelaskan rima atau ritme dalam puisi. Ya, teman-teman, sampailah pada tahap rima atau ritme. Jadi puisi yang indah ini juga mengandung unsur persajakan yang padu. Sajaknya pun padu, bukan hanya diksi ya, tapi sajaknya juga padu. Kepaduan huruf dan kata dalam bait puisi ini menjadikan puisi menjadi padan. Kemudian jika dideklamasikan dan dimusikalisasikan ini menjadi lebih menyenangkan juga ya, karena padu dan padan. Rima dalam puisi menimbulkan efek padu yang padan dan tersaji pada sajak. Nah, contoh di sini ada rima puisi sempurna, tak sempurna, mutlak, terbuka, tertutup. Kemudian ada rima literasi, asonansi, dan rima disonansi. Ya, teman-teman bisa baca dan pahami untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam. Ya, kita akan melihat contoh analisis rima atau ritme berikut ini. Pagiku hilang, sudah melayang. Oke ya. Hari mudaku telah pergi, kini petang datang membayang. Batang usiaku sudah tinggi. Ya, setiap lari mempunyai persamaan bunyi di akhir. Nah, tentu itu menjelaskan rima atau ritme tertentu. Nah, teman-teman sembari melihat teori, teman-teman bisa latihan. Kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Nah, ini juga menggambarkan rima atau ritme tertentu. Baik teman-teman, untuk menggali lebih jauh pengetahuan Anda, teman-teman akan membaca kembali Jamawi Imron, kemudian Ketika Tangan dan Kaki Bicara, kemudian Telah Kau Robek Kain Biru Pada Bendera Itu. Ya. Ada jenis rima tak sempurna pada larik puisi. Namamu, ibu yang kau sebut, yang kan ku sebut paling dahulu lantaran aku tahu. Ya, ini rima tak sempurna. Ya, rima tak sempurna adalah persamaan bunyi pada sebagian suku kata terakhir. Ada lagi yang lain, teman-teman tinggal menentukan jenis rima apa yang sesuai dengan larik puisi ini. Jadi silahkan dibaca dan dipahami, temukan sendiri dan dijawab ya pada buku tugasnya. Subbab yang terakhir yaitu 4 atau D, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun. Ada 2 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan. Ya teman-teman, membuat puisi atau menulis puisi memang paling mudah memulainya dari pengalaman pribadi. Ada bahkan yang perlu teman-teman pahami bahwa segala sesuatu yang pernah dibaca, segala sesuatu yang pernah didengar, segala sesuatu yang pernah dilihat, yang pernah dirasakan, atau bahkan dialami, ini merupakan pengalaman pribadi yang dapat dijadikan tolok ukur, yang dapat dijadikan patokan, yang dapat dijadikan sebagai imajinasi awal dalam menulis puisi.
Ya, jadi memang pengalaman pribadi ini banyak macamnya ya, banyak sumbernya. Jadi silahkan pilih atau silahkan tentukan kira-kira di mana atau bagian mana yang kira-kira berkontribusi penuh dalam menulis puisi. Ya, contoh di sini seperti pengalaman batin ya, karya Sapardi Djoko Damono dalam puisinya berjudul Dalam Diriku. Ya, di sini ada beberapa bait ya. Dalam dirimu mengalir sungai panjang, darah namanya. Dalam diriku menggenang telaga darah, sukma namanya. Nah, ini menggunakan pengalaman perasaan tentunya. Ya. Kemudian dalam diriku meriak gelombang suara hidup namanya. Nah, ini pemahaman. Ya. Dan karena hidup itu indah, aku menangis sepuas-puasnya. Nah, ini adalah tentang kehidupannya. Jadi menggunakan pengalaman batin untuk menulis sebuah puisi. Nah, ini dapat dijadikan referensi teman-teman. Nah, ada tugas yang menyertai, teman-teman akan membuat puisi bebas ya dengan memanfaatkan pengalaman pribadi Anda. Misalnya rasa sayang pada kedua orang tua, rasa optimis ya untuk menghadapi masa depan, kebahagiaan menjadi satu keluarga besar dengan teman-teman sekelas, persahabatan barangkali ya. Nah, itu banyak sumbernya. Itu merupakan pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin pernah didengar, mungkin pernah dilihat, pernah dialami, dirasakan ya. Ini dapat diungkapkan nanti. Yang kedua, menulis puisi dengan menggunakan ide dari berita yang didengar atau dibaca. Tadi baru kita simak ya penjelasan mengenai membuat puisi dari pengalaman pribadi. Selain itu, membuat puisi juga dapat beride atau bersumber dari ide dari berita yang didengar atau dibaca. Ya. Nah, ini ada dua contoh nih, ya, puisi pertama dan puisi kedua. Kalau kita baca dan dipahami, puisi pertama ini bersumber dari pengalaman penyair terhadap Tuhannya. Ya, kontemplasi atau perenungan yang dalam tentu dari tokoh. Memang dia sedang merenung. Kemudian puisi kedua, telah kau robek kain biru pada bendera itu. Nah, setelah kita baca dan pahami, tentu efek yang muncul adalah kesan pribadi dari penyair. Kesannya tentang apa? Melihat peristiwa heroik ya. Nah, karena memang tema dari puisi ini adalah perjuangan begitu. Semangat atau puisi impresionis. Nah, ini adalah cara membuat puisi ya. Kita dapat jadikan referensi dari dua penyair ini. Ternyata menulis puisi dapat ya diawali dari pengalaman pribadi maupun melihat peristiwa-peristiwa berkesan begitu. Baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi puisi. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.